Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Larasati Rukmana dengan nomor induk mahasiswa 0559354113. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah basis data. Pada video ini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana melakukan transaksi dengan menggunakan ERD yang ada pada gambar ini. Dalam praktikum transaksi ini, saya akan mencoba beberapa perintah yang ada dalam transaksi, yaitu commit, kemudian rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, perintah-perintah ini nanti akan saya coba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi SAMPP. Untuk ERD-nya, yaitu ERD rumah sakit pada gambar berikut. Sebelum kita memulai praktik untuk transaksi ini, maka kita harus mengaktifkan terlebih dahulu atau menjalankan terlebih dahulu aplikasi SAMPP-nya. Di sini saya sudah buka aplikasi SAMPP-nya. Nah, untuk mengaktifkan aplikasi SAMPP-nya, kita cukup dengan mengklik Start pada Apache dan MySQL. Nah, maka nanti dia akan berjalan. Kalau misalnya sudah berjalan, untuk statusnya Apache-nya akan menjadi hijau. Kemudian kalau MySQL-nya juga sudah berjalan, maka background-nya juga akan menjadi hijau seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah menjalankan SAMPP-nya, maka kita tinggal membuka localhost-nya. Di sini kita tinggal mengetikkan alamatnya, yaitu http //2 kali localhost. Sebentar, saya menggunakan ini saja. Kita menggunakan Chrome saja supaya mudah. Sini kita ketikkan http localhost kemudian phpMyAdmin. Nah, ini adalah tampilan dari localhost phpMyAdmin di mana tempat kita sudah membuat basis data sebelumnya. Ini sesuai dengan tadi di ERD yang akan kita gunakan, basis datanya adalah basis data rumah sakit. Nah, kita harus memastikan dulu di sini bahwa basis datanya sudah berhasil dibuat dengan ada tabelnya, itu tabel administrator, tabel daftar, tabel dokter, dokter admin, obat, pasien, dan pasien dokter. Nah, ini disesuaikan dengan ERD yang tadi kita lihat di sini. Ada administrator, kemudian daftar, pasien, dokter, dokter admin, dan pasien dokter. Nah, ERD-nya sudah sesuai. Kita juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa jenisnya di sini sudah InnoDB ya. Jadi kalau sudah InnoDB ini artinya sudah berhasil untuk pembuatan basis datanya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan terkait dengan perintah commit. Nah, commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekkan memasukkan atau membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Nah, kita akan mencoba itu, tapi sebelumnya saya akan mencoba terlebih dahulu untuk memasukkan data pasien tanpa perintah commit. Nah, untuk data pasien yang mau dimasukkan adalah ID pasien sama dengan 5, nama pasiennya Tito, kemudian alamat pasiennya Jalan Pakis Haji nomor 25, dan jenis kelaminnya 1. Nah, kita akan mencoba memasukkan perintah yang ada pada gambar ini. Mulai dari begin, kemudian start transaction, insert into pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian values-nya 6, untuk ID pasien, namanya Tito, alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 25 ya. Kemudian jenis kelaminnya 1. Nah, select from pasien, kemudian N. Kita akan coba terlebih dahulu tanpa menggunakan commit. Untuk melakukan perintah commit pada transaksi, kita akan masuk ke sini, ke phpMyAdmin, kemudian ke database rumah sakit, kita klik ya. Nah, di database rumah sakit ini kita pilih menunya yang ini, rutin. Nah, di rutin sini kita akan menambahkan rutin baru. Kalau sudah, misalnya untuk nama transaksinya itu adalah transaksi 1.
Kemudian di sini jenisnya biarkan saja, itu adalah prosedur. Kita ketikkan di sini untuk perintahnya. Yang pertama bikin, kemudian setelah itu start transaction. Kemudian setelah itu insert into. Nah, tabelnya tadi adalah tabel pasien ya. Pasien. Kemudian buka kurung, di sini ada yang pertama itu ID pasien. Kemudian setelah itu yang kedua adalah nama pasien. ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian setelah itu ada lagi alamat pasien, kemudian jenis kelaminnya, jenis kelamin ya. Kemudian sini kita masukkan values-nya. Values itu yang pertama ada tadi 5 untuk ID-nya. Kemudian namanya kita beri nama Tito. Kemudian untuk alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 25 Jakarta. Kemudian untuk jenis kelaminnya adalah 1. Sudah. Kemudian setelah itu select, terus bintang ya, from. Nah, tabelnya adalah tabel pasien. Kemudian setelah itu kita akan menyimpan di sini, kita biarkan saja ini, kemudian kita kirim data dalam form kurang. Baik, kita akan coba ya. Tadi error, kita coba kirim kembali dengan menghilangkan tanda petik pada keterangan tabel, kemudian ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita coba kirimkan. Nah, ini berhasil ya. Jadi memang karena ada perbedaan versi dari Sampic Control yang digunakan pada modul praktikum dan juga yang saya gunakan. Nah, ini sudah jadi untuk transaksi pertama. Jadi rutin transaksi 1 telah dibuat. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menjalankan transaksi 1 ini dengan menggunakan perintah call. Untuk melakukannya kita bisa masuk ke menu SQL. Kemudian setelah itu di sini kita ketikkan ya perintahnya, yaitu call transaksi 1. Ini ya. Kita kirimkan. Nah, maka dia akan menampilkan data-data yang ada pada tabel pasien, mulai dari ID pasien 1, 2, 3, 4, hingga tadi yang baru dimasukkan yaitu tabel data pasien 5. Meskipun dengan menggunakan perintah call transaksi 1, data nomor 5 yang tadi kita inputkan di sini tampil, akan tetapi data ini tidak akan tampil pada tabel pasien. Mengapa demikian? Karena tadi kita belum menggunakan perintah commit. Nah, coba kita cek ya di tabel pasien ini. Di sini datanya masih yang muncul adalah data yang lama, yaitu data dengan ID pasien 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk data dengan ID pasien 5 belum muncul. Kita akan mencoba untuk menambahkan perintah commit pada rutin yang baru ya. Jadi kita di sini kembali ke rumah sakit, kemudian kita klik kembali rutin. Nah, kita buat baru, yaitu namanya kita coba beri transaksi 2. Nah, di sini kita masuk
masukkan kembali untuk prosedur yang tadi. Ini kita hapus dulu. Karena untuk versi control panel sampai P control panel yang saya gunakan berbeda dengan yang ada pada modul, maka ini kita sesuaikan dengan yang saya gunakan saja. Nah, di sini sudah. Nah, ini jadi begin, kemudian start transaction, kemudian insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values-nya 5, Tito, Jalan Pakisaji nomor 25, dan ini untuk jenis kelaminnya 1. Kemudian di sini tetap select from pasien ya. Nah, di sini kita tambahkan commit. Nah, ini coba kita kirim ya. Sebentar, kurang. Nah, seperti ini, kemudian kita kirim. Berhasil ya untuk prosedur transaksi 2. Nah, setelah kita berhasil membuat transaksi 2, rutin transaksi 2, maka kita akan memanggil transaksi 2 ini ya. Kita masuk ke menu SQL, kemudian kita call untuk tadi prosedur yang sudah dibuat, yaitu transaksi 2. Di sini kita panggil, kemudian kita kirimkan ya. Nah, ini sudah muncul ya. Di menu yang ada di sini sudah muncul untuk ID-nya dengan ID 5, namanya Tito, kemudian alamat pasiennya Jalan Pakisaji nomor 25, dan jenis kelaminnya adalah 1. Nah, coba kita akan lakukan pengecekan di menu tabel pasiennya, apakah dia muncul atau tidak. Nah, di sini sudah muncul. Jadi dengan tadi tanpa commit, walaupun kita call prosedurnya, dia tidak akan muncul di tabel pasien ini. Tapi ketika kita menggunakan perintah commit dan prosedurnya kita call tadi transaksi 2, maka ID 5 dengan nama Tito dan alamat Jalan Pakisaji 25 dengan jenis kelamin 1 ini muncul di tabel pasien. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa jika sebuah perintah SQL, baik itu kita memasukkan data, merubah data, ataupun menghapus data telah dijalankan, namun kita belum sampai pada commit, maka tidak akan merubah isi tabel. Jika kita ingin merubah isi tabel, maka otomatis kita harus menggunakan tadi commit untuk bisa ditampilkan perubahannya pada tabel yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba rollback ya. Di sini kita coba cek terlebih dahulu untuk panduan praktikumnya. Jadi rollback ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, hal ini atau rollback ini berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Tapi perlu kita ingat bahwa rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan perintah update pada tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien dari Poppy menjadi Danar dengan ID pasiennya 3. Nah, tapi nanti kita cek dengan pernyataan rollback, maka perubahan yang kita buat tidak akan terjadi. Kita coba buat, di sini kita masuk kembali ke MySQL, kemudian kita ke rumah sakit, kita buat rutin baru ya. Di sini dengan namanya adalah transaksi 3. Kemudian kita ketikkan perintahnya, begin start transaction. Kemudian di sini kita ketikkan update. Kita akan merubah data, jadi kita menggunakan update apa ya dari tabel pasien ya. Jadi update tabel pasien. Kemudian di sini kita set dulu apa yang mau diupdate ya. Jadi set yang akan diupdate adalah nama pasien ya. Pasiennya tadi dari Poppy menjadi Danar. Di sini Danar. Kemudian kita ketikkan kondisinya where ID pasiennya adalah tadi 3 ya. Nah, sini sudah. Kemudian kita ketikkan rollback. Kemudian commit. Nah, jangan lupa kita pilih dulu tabelnya. Select from
select, ini kita bintang dulu ya, from tabelnya tadi pasien. Kemudian di sini end. Nah, kita akan coba simpan. Berhasil ya, jadi kita sudah berhasil membuat rutin transaksi 3. Kita akan coba untuk memanggil prosedur ini. Kita masuk ke SQL, kita panggil call transaksi 3. Nah, tadi kita mengupdate dari pasien dengan nama Poppy ke Danar yang ID-nya adalah 3. Coba kita cek apakah datanya benar terupdate atau tidak. Seharusnya jika menggunakan rollback, maka datanya tidak terupdate. Nah, di sini ya, ID 3 namanya masih Poppy, jadi belum berubah menjadi Danar. Kita akan mencoba kembali untuk menggunakan rollback, namun di sini kondisinya berbeda ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat prosedur transaksi 4. Nah, kita akan membuat perintah insert atau memasukkan data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data. Jadi ada dua perintah di sini. Yang pertama adalah insert data baru atau memasukkan data baru pada tabel pasien dan mengubah nama pasien pada ID pasien 3 yang semula adalah Poppy menjadi Septin. Nah, namun setelah perintah insert atau memasukkan data baru dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback. Dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Jadi urutannya adalah menambahkan data baru, kemudian rollback, kemudian melakukan perubahan data dari Poppy menjadi Septin. Nah, kita akan coba memasukkan dulu perintahnya. Di sini kita kembali ke database rumah sakit. Kita buat ya rutinnya. Di sini transaksi 4 ya berarti. Nah, untuk prosedurnya kita masukkan ini ya. Jadi pertama adalah bikin, kemudian start transaction. Nah, kita akan merubah terlebih dahulu ya untuk data, menambahkan terlebih dahulu. Jadi insert dulu, menginsert atau menambahkan data baru. Jadi insert sini into pasien ya. Kemudian untuk datanya yang diinput ada nama pasien, kemudian ID dulu ya, ID pasien, nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini values-nya tadi sudah dimasukkan 5 berarti 6. Kemudian namanya misal Hanif. Alamatnya Jalan Babakan nomor 32. Kemudian setelah itu ID-nya kita buat ya. Nah, kemudian ini adalah perintah untuk insertnya. Jadi insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, di mana values-nya adalah 6. Untuk ID pasien namanya Hanif, alamatnya Jalan Babakan Luar nomor 22, dan untuk jenis kelaminnya 1. Setelah itu kita beri perintah rollback. Kemudian setelah perintah rollback kita update datanya. Update pasien ya. Kemudian di sini set
Yang diupdate adalah nama pasien tadi. Nama pasiennya menjadi Septian. Kemudian kita beri kondisinya where ID pasien sama dengan tadi adalah 3 ya. Kemudian di sini commit. Kemudian setelah itu pilih tabelnya, select from pasien ya. Kemudian nah, kita coba cek ya. Di sini. Jadi perintahnya yang pertama adalah menambahkan data pada tabel pasien. Kemudian setelah itu rollback. Kemudian setelah itu mengupdate data pasien, merubah nama pasien Septian untuk ID pasien 3. Ini kita sudah berhasil membuat transaksi 4 di sini ya. Coba kita akan panggil dengan menggunakan SQL call transaksi 4. Kita lihat tadi kita memberikan perintah untuk menambahkan, kemudian rollback, setelah itu mengupdate data, kemudian commit. Kita cek ya. Nah, di sini. Jadi, karena tadi ketika kita menambahkan atau memberikan perintah untuk insert, setelah itu di rollback, artinya maka perintah tersebut tidak dijalankan. Tetapi setelah rollback, kita merubah data dari pasien dengan ID 3 yang semula namanya Poppy menjadi Septian. Nah, ini berhasil karena di commit di bawahnya. Jadi sudah muncul di sini nama pasiennya berubah dari Poppy menjadi Septian. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba mempraktekkan yang checkpoint. Nah, untuk checkpoint di sini dapat dilihat bahwa checkpoint ini adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang perintah rollback, di mana rollback itu adalah untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback ini tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, kita akan coba memasukkan 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data tabel pasien ya. Di sini nanti untuk data pertama yang dimasukkan itu diberi save point 1. Kemudian yang kedua rollback to save point 1 dan yang ketiga nanti commit. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita coba dulu kembali ke PHP My Admin, kemudian kita buat rutinnya. Kita beri nama transaksi 5 ya. Di sini. Transaksi 5. Kita akan coba dulu memasukkan data pertama. Bikin transaction. Kemudian di sini yaitu insert. Kita masukkan dulu insertnya untuk pasien ya. Pasien yang dimasukkan adalah ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, kemudian jenis kelamin. Nah, values-nya kita masukkan juga. Di sini values-nya misal kita cek ya. Values-nya itu adalah untuk namanya Hanif Jalan Babakan Loa nomor 22. Values-nya di sini kita 6. Namanya adalah Hanif. Kemudian Jalan Babakan Loa nomor 22. Kemudian untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, setelah itu sini kita
save point ya, save point, kemudian poin yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan juga, kita copy saja supaya cepat. Insert into. Tapi di sini values-nya kita ganti menjadi 7, kemudian namanya menjadi Tina ya, coba di sini menjadi Tina. Kemudian untuk alamatnya menjadi Jalan Sangkuriang nomor 45. Jalan Sangkuriang nomor 45 ya. Kemudian ini skonnya 2. Nah, di sini kita beri rollback. Kemudian save point 1. Jadi dia dikembalikan ke save point 1. Oh, ini rollback to ya. Rollback to save point 1. Kemudian kita buat kembali insert. Tapi di sini values-nya kita ganti, kemudian namanya menjadi Lutfi Jalan Diponegoro 24 ya. Lutfi Jalan Diponegoro nomor 24, jenis kelaminnya 1. Setelah 3 ini dimasukkan, kemudian di sini kita beri commit. Nah, kemudian select. Dari tabelnya adalah tabel pasien ya. Kemudian kalau sudah kita end. Nah, sudah. Kita coba save transaksi 5 ini. Coba ya, cek dulu. Ini ya, errornya. Jadi kalau kita cek ini tabelnya, penulisannya salah, double S, harusnya S-nya 1 saja. Coba kita simpan. Masih ada error. Ini ya, coba kita, ini ada kekeliruan di sini. Set point 1, kemudian rollback to set point 1. Oke. Kita coba simpan. Nah, sudah berhasil ya di sini transaksi 5 sudah berhasil dibuat. Mari kita coba panggil untuk transaksinya. Transaksi 5. Cek. Di sini kita kirim. Nah, jadi karena tadi kita menggunakan save point pada perintah insert into yang pertama, di mana kita masukkan data dengan nama Hanif, data tersebut masuk. Akan tetap dengan ID 6 ya. Akan tetapi pada saat kita mau menuliskan perintah untuk memasukkan data dengan ID 7, dengan namanya tadi kalau tidak salah Tina, nah ini datanya tidak masuk karena ada perintah rollback to save point 1. Nah, setelah itu di bawahnya ada perintah untuk memasukkan data dengan ID pasiennya 8 atas nama Lutfi. Nah, ini juga masuk ke dalam tabel karena tadi ada perintah commit ya. Jadi yang tidak masuk itu adalah yang ada perintah rollback. Seperti itu. Tapi walaupun dengan menggunakan perintah rollback itu tidak kembali ke awal. Karena apa? Karena di sini ada save point di ID nomor 6 ini. Dia sudah ada save point 1, jadi kembalinya adalah ke nomor 6. Sekarang saya akan mencoba untuk mempraktikkan trigger ya. Di sini kita coba cek di modulnya untuk trigger. Nah, trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang bisa digunakan yaitu memasukkan data atau insert, kemudian perubahan atau update dan penghapusan atau delete. Nah, event-event ini akan ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before
dan after. Before ini dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Nah, ini untuk tabelnya before insert. Jadi kalau before insert trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Kalau after insert itu berarti trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Nah, ini juga yang before update ya. Trigger berjalan sebelum perintah update dilaksanakan. Kalau after update berarti trigger berjalan setelah perintah update dilaksanakan. Before delete, trigger berjalan sebelum perintah delete dilaksanakan. Dan after delete berarti trigger berjalan setelah perintah delete dilaksanakan. Nah, untuk memahami tentang trigger ini di sini diarahkan untuk mencoba dalam MySQL melalui PHP MyAdmin. Dalam menjalankan trigger harus ada beberapa tabel yang dibuat. Nah, sini kita coba cek ya di tempat kita di relasinya di rumah sakit. Kemudian sebentar, nah ini sign up. Kita cek. Nah, ini adalah relasi atau hubungan yang ada pada basis data yang sudah dibuat. Sini sebentar, coba kita cek ya. Nah, sini kita akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat ya. Ini sepertinya saya sudah membuat tabel obat di sini. Kita hapus terlebih dahulu, kita buat baru saja untuk tabel obatnya. Ini kita delete ya. Oke. Kita akan kita cek dulu di menu desainernya. Sini sudah hilang tabel obatnya. Oke. Kita akan membuat tabel obat dengan atributnya ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 ya. Kita masuk ke SQL-nya di sini. Kita akan membuat tabel obatnya terlebih dahulu. Berarti di sini create table. Namanya adalah tabel obat. Kecil saja. Obat ya. Kemudian di sini ada ID obat. Kemudian juga ada ID obatnya dengan nilai integer ya. Kemudian karena dia adalah ini ya primary key. Kemudian setelah itu di sini kita tuliskan primary key. Kemudian setelah ID obat ada kode obat. Ini varchar saja. Varchar. Misalnya panjangnya adalah 5. Kemudian setelah ini ada nama obat. Panjangnya adalah 39. Kemudian setelah itu ada lagi adalah harga ya. Harga obatnya
stoknya ini integer. Pertanyaan adalah 5. Oke. Seperti ini kita coba buat. Kita copy dulu supaya nanti udah kirim. Nah, sudah berhasil ya. Untuk tabel obat dengan kolomnya adalah ID obat sebagai primary key, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kita buat lagi di sini, tapi ininya adalah tabel transaksi obat. Transaksi obat dengan ininya ID transaksi. Terus ini biarkan saja ya untuk ID-nya. Misalnya ID-nya kita buat 5. Kemudian setelah ID transaksi di sini ada ID pasien. Kita hapus dulu. ID pasien. Kemarin itu untuk pasien coba saya cek dulu. ID-nya strukturnya 3 ya, integer 3. ID pasien integer 3. Kemudian setelah itu ada ID obat. Tadi integer 6 ya, tidak salah. Kemudian setelah itu ada jumlah. Sini ada misalnya 10. Kemudian setelah itu total harga. Total harga juga oke, kita coba kirimkan. Nah, sudah berhasil ya. Kita coba cek strukturnya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Jadi ada obat dan transaksi obat. Nah, setelah kita berhasil membuat tabelnya, kita akan menghubungkan atau merelasikan tabel-tabel baru tersebut ya. Jadi kita set terlebih dahulu untuk foreign key pada tabel transaksi obat. Nah, kita klik di transaksi obat ini. Kemudian ID pasien ini kita pilih indeks karena dia adalah foreign key dari tabel pasien ya. Kemudian selanjutnya ID obat ini juga kita pilih indeks untuk menentukan foreign key-nya. Nah, untuk menentukan relasinya kita masuk ke menu rumah sakit atau database rumah sakit, selanjutnya ke designer. Nah, di sini sudah masuk untuk tabelnya. Ada tabel ini tabel baru ya, obat dan transaksi obat. Kita geserkan. Di sini kita akan merelasikan antara tabel transaksi obat dengan tabel obat. Jadi kalau di sini di tabel obat, ID obat itu adalah primary key, sedangkan di tabel obat, di tabel transaksi obat, ID obat ini adalah foreign key. Untuk menentukan relasinya, kita tinggal pilih di sini ya, create relationship. Nah, pilih kunci rujukan. Kunci rujukan ini adalah primary key-nya dulu di sini. Kemudian foreign key-nya adalah yang ID obat. Ini kita pilih cascade, oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya satu lagi tadi yang belum dipilih ya, yaitu adalah ini, ID pasien ke tabel pasien.
Karena pada tabel pasien, ID pasien itu kan merupakan primary key. Sedangkan kalau pada tabel transaksi obat, ID pasien adalah foreign key. Ini berarti kita pilih create relationship. Rujukannya berarti di sini adalah ID pasien. Kemudian untuk transaksi obatnya ini foreign key-nya ya. Sini. Kita pilih cascade. Oke. Nah, sudah. Sini kita coba pisahkan supaya terlihat. Nah, ini tabel relasinya sudah terbentuk. Jadi untuk yang tabel baru, tabel obat dan transaksi obat, relasinya juga sudah masuk di sini ya. Nah, untuk membuat triggernya, kita langsung saja klik di database-nya rumah sakit, kemudian kita pilih trigger. Nah, di sini kita buat trigger baru ya. Misal nama triggernya itu adalah TG jual. Kemudian tabelnya yaitu tadi adalah transaksi obat. Kemudian waktunya adalah after ya, jadi setelah kita melakukan insert data. Nah, untuk perintahnya kita tinggal ketikkan saja update, kemudian obat, ya, kemudian set stok ya. Jadi kan yang berubah itu nanti ketika kita menginputkan data di transaksi obat adalah stok sama dengan kita cek di sini ya. Nah, ini stok sama dengan stok dikurangi new dot jumlah ya. Stok dikurangi new dot jumlah, kemudian where ID obat sama dengan new ID obat. ID obat sama dengan new.id obat. Coba kita cek kembali, update obat, set stok sama dengan stok kurangi new.jumlah where ID obat sama dengan new.id obat. Oke. Coba kirimkan ya. Baik, sudah berhasil. Jadi triggernya sudah berhasil dibuat di sini. Namanya adalah TG jual dengan tabelnya untuk transaksi obat. Nah, sebelum kita menjalankan trigger, kita coba dulu untuk melakukan pengecekan isi dari tabel obat ya. Di sini kita coba cek di database rumah sakitnya. Select from obat ya. Cek di sini. Ini datanya ada 3. Jadi yang pertama nama obatnya, ID obatnya 1, kode obat A001, nama obat amikacin, harga 20.000, stoknya 10. Kemudian untuk ID obat kedua, kode obatnya A002 dengan nama obat amoxicillin, harganya 15.000 dan stoknya 20. Dan yang terakhir nomor 3 adalah kode obat A003 dengan nama obat betadine, harga 7.000 dan stoknya tersisa 5. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan data ke tabel transaksi obat untuk mengecek apakah trigger yang kita buat sudah berhasil atau tidak. Caranya yaitu di sini kita insert into transaksi obat ya. Di sini
datanya yaitu adalah di ID transaksi, kemudian setelah itu ada ID pasien, tidak perlu pakai ini, ID pasien, kemudian setelah itu ada ID obat, kemudian jumlahnya, kemudian setelah itu adalah total jumlah, total harga ya, total harga. Kemudian untuk values-nya kita masukkan di sini, yaitu ID transaksinya misalnya adalah 1. ID transaksinya kita kosongkan ya. Untuk ID pasiennya 1, kemudian ID obatnya 2, yang diambil adalah jumlahnya 5, total harganya bisa adalah, nah seperti ini. Coba kita masukkan. Nah ini sudah, coba kita cek ya untuk struktur pada tadi adalah transaksi obat. Sebentar, sakit. ID transaksinya 1, ID pasiennya 1, ID obatnya 2, kemudian ini 5, total harga 0. Coba kita cek setelah dimasukkan ini untuk datanya ya. Kita akan coba cek apakah berkurang atau tidak. Kalau tadi dicek bahwa amoksilin itu sebelumnya total jumlahnya adalah 20. Nah, setelah ini apakah menjadi 15 atau tidak? Kita cek ya. Nah, ini untuk tadi di sini kita dulu. Yang transaksi obat ya. Ini transaksi obat itu ID obatnya adalah 2. ID obatnya 2. Kemudian jumlah yang diambil adalah 5. Tadi awalnya itu adalah 20. Setelah diambil 5, maka otomatis di sini diperbarui menjadi 15. Nah, ini menandakan bahwa trigger yang kita buat sudah berhasil. Baik, demikian praktikum transaksi dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan membuat video terkait dengan praktikum menginstal VirtualBox dan Ubuntu, dan juga dilanjutkan dengan praktikum basis data terdistribusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.